Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP akui lirik Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar ya. Pupuslah harapan Partai Demokrat, yaitu AHY untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu kan. Mengapa pupus begitu kan? Karena PDIP itu secara rasional tidak mungkin memilih AHY yang kemudian AHY mesin politiknya begitu kan ya, hanya di partai-partai aja begitu kan. Secara kultural begitu kan ya, di kalangan masyarakat, kiai, santri itu tidak masuk di situ begitu. Ya Ridwan Kamil itu masuk begitu kan ya. Karena pada akhirnya tahu bahwa persoalan-persoalan politik sekarang ini PDIP harus gandeng warga NU begitu kan ya, untuk menyaingi ini bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan kalau Ridwan Kamil masuk di situ begitu kan. Karena Ridwan Kamil itu ya secara kultural begitu kan ya, NU bisa begitu kan ya, ke Kiai juga bisa begitu kan. Kalau Partai Demokrat ya SBY AHY saya kira jauh di situ begitu ya. Kalau memang ini benar, ya pupuslah harapan Partai Demokrat selama ini begitu. Percuma dia gabung begitu kan, hanya partai pengusung dan pendukung begitu kan. Ya mau kemana lagi begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. PDIP akui lirik Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar begitu ya. Lah katanya mau AHY kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan awas PDIP nanti ada yang ngambek lagi dan dituduh macam-macam lagi begitu kan ya. Sudah jelas-jelas kok AHY akan ditolak untuk menjadi cawapres Pak Ganjar begitu kan. Belum apa-apa mau bergabung saja sudah menyodorkan nama AHY begitu kan, mempertahankan nama AHY. Saya kira seperti Hanura, seperti Perindo, seperti P3 akan marah begitu kan, karena lebih duluan bergabung tiba-tiba ya Partai Demokrat mau tidak mau begitu kan ya, yang harus disodorkan harus cawapres. Saya kira juga tidak mungkin di satu sisi begitu ya. Bahkan ya boleh bebas ya, hak setiap warga negara. Iya, memang begitu kan, siapapun bisa begitu. Apa mau jadi boneka, semua urusan menteri dan banteng mengaturnya ya. Ridwan Kamil ya orang Golkar. Kemungkinan jika bersanding dengan Prabowo untuk suara Jabar. Ganjar infonya akan berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Ini kan masih belum jelas begitu kan. Jadi saya rasa kalau Pak Ganjar dengan Ridwan Kamil ya bisa-bisa aja, tapi tidak mungkin juga begitu kan. Karena Ridwan Kamil itu adalah partai dari Golkar begitu kan. Terus kemudian ya dengan kita tunggu saja prosesnya begitu. Kalau anaknya Pak Lurah maju gimana begitu? Kan itu yang menjadi catatan penting begitu ya. Saya kira perdebatan semacam ini agak jauh begitu ya, dan bahkan bisa saja AHY itu jauh dari untuk yang diminati untuk dari PDIP sendiri begitu ya. Ya Pak, bisa saja dengan Pak Mahfud begitu ya. Jangan mau Kang Emil begitu kan ya. Mas itu wapres siapa dong? Waduh lah Golkar dukung Prabowo katanya begitu. Lawan berat jika ketemu Anies Mohaimin begitu ya. Ini berat begitu ya. Jadi Pak Ganjar masih bingung, sedangkan pendaftaran ya masih 2,3 bulan ini begitu kan ya. Ini akan kita tunggu saja bagaimana. Yang penting mungkin yang mendaftar itu Anies Caimin akan mendaftar pertama kali di situ begitu ya. Golkar dua kaki emang dari dulu sih, siapapun pemenangnya Golkar selalu ada dalam pemerintahan ya. Ya karena memang bagi-bagi jabatan siapapun kalau presidennya menang begitu kan ya. Tetapi inilah politik kita ya, bahwa dalam semua apapun bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya ya seperti ini. Ini beritanya PDIP akui lirik Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar begitu. Juga ya dalam dunia politik bukan tidak mungkin begitu kan. Sama-sama yang kemudian menjadi kader Golkar di situ begitu. Masa mau berlabuh kepada PDIP begitu ya. Ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk yang ditimbang begitu untuk menjadi pendamping Capres Ganjar Pranowo, salah satu tokoh populer di Jawa Barat ya, Kang Emil ya, yang dianggap kepala daerah yang cukup berhasil ya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah ya menyebutkan Ridwan Kamil dipertimbangkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bersama Ketua Umum Parpol Koalisi sebagai salah satu cawapres Ganjar Pranowo. Ya, untuk memenangkan di Jawa Barat boleh-boleh aja di situ begitu kan. Tetapi bagaimana dengan Golkar begitu kan? Ini kader Golkar begitu ya. Yang jelas ya persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan bisa ada keterikatan secara emosional begitu kan dengan Airlangga begitu ya.
Tetapi di satu sisi saya yakin dan saya yakin-yakinnya PDIP itu kan pemilih wakilnya itu kan rasional. Pasti di kalangan warga Nahdien juga begitu kan, atau di kalangan kiai begitu ya. Saya kira semua baca pres dipertimbangkan Bu Mega dengan ya penuh saksama, dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan mengapa tokoh tersebut menjadi pertimbangan, kata Basarah di Rumah Aspirasi di Jakarta. Bahkan di satu sisi saya kira Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu tokoh kepala daerah yang dinilai juga sukses memimpin Jabar sebagai salah satu kandidat masuk dalam pertimbangan politik tersebut begitu ya. Semua posisi baca pres yang ada baik ya, yang sudah muncul di permukaan ya, publik maupun yang belum sama-sama memiliki peluang sama imbuhnya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Basara menuturkan bahwa bursa cawapres Ganjar terdiri dari kepala daerah, tokoh parpol dan profesional ya hingga tokoh keagamaan. Saya kira tokoh agamaan ini yang menjadi potensial kepada Pak Ganjar begitu kan. Karena Pak Ganjar itu ditempatkan bertemu dengan kiai dan pesantren agak canggung di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya harus ada wakil di situ untuk mendongkrak elektabilitas. Pastinya seperti itu begitu ya. Ya berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu di kalangan santri begitu, di kalangan ulama sama-sama cocok, baik Caimin, apalagi Caimin karena dari kalangan NU begitu kan ya, yang kemudian ya anaknya kiai begitu kan. Gampang sekali untuk berbaur itu begitu. Tetapi kalau Pak Ganjar masih jauh, berbaur kemana begitu kan ya, karena dia nasionalis begitu kan, sama dengan Partai Demokrat begitu ya, berbaur kemana wong dia nasionalis begitu, apalagi Pak Prabowo begitu kan, pasti mengambil tokoh-tokoh yang potensial di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan semua tokoh baik itu ya, tokoh kepala daerah, partai-partai politik, tokoh-tokoh profesional, tokoh purnawirawan TNI, tokoh-tokoh dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah semuanya memiliki potensi yang sama untuk dipertimbangkan menjadi baca pres Mas Ganjar ya, tutur Basara. Bahkan menurut Basara, Megawati tak ingin berburu-buru ya dalam menentukan cawapres Ganjar. Sebab kata dia ketua umum parpol yang mengusung Ganjar masih dinamika ya. Melihat dinamika peta kerjasama koalisi. Bahkan di satu sisi untuk diketahui pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden cawapres dijadwalkan pada 9 Oktober ya, 19 Oktober hingga 25 November. Bayangkan begitu kan ya, hanya 3 hari begitu ya. 1 bulan begitu ya pendaftaran ini begitu kan. Jadi saya kira pendaftar pertama kali mungkin ya Anies Baswedan Caimin ini begitu ya. Karena sudah dibentuk ya capres cawapres di situ begitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang ya, pasangan capres cawapres diusulkan oleh partai politik, sudah jelas di situ begitu. Bagaimana dengan Pak Prabowo begitu kan? Bagaimana dengan Pak Ganjar di situ begitu ya? Itu masih bulat begitu kan ya? Masih cari sosok siapa yang pendamping dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu ya. Tetapi kalau PDIP pasti 1 minute begitu di situ untuk mendeklarasikannya begitu ya. Saat ini ya ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres ya cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan begitu ya pemilu di 2019 ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa perkembangan politik semacam ini begitu ya. Bisa saja nanti wakil dari Pak Ganjar itu ya bisa saja Pak Sandi begitu kan. Bisa saja Erick Thohir begitu ya. Ya, tetapi kan Erick Thohir ya PAN sendiri yang diusung di situ ya karena ke Pak Prabowo begitu kan. Ya, bahkan ya PDP sendiri tidak mau begitu kan ya melihat Erick Thohir selama ini. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.